Jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal logika ya, logika tapi bisa dikaitkan dengan himpunan ya. Ya, kita langsung saja bahas soalnya ya. Bacakan soalnya dulu maksudnya ya. Ini soal diambil dari soal ISMC ya. Ya, oke. Soalnya begini ya. Jadi ada 42 siswa ya, ada 42 siswa. Oke, ada 42 siswa mengikuti tes matematika ya, dimana ada 4 soal ya, 4 soal ya, ada 4 soal. Nah, ada 29 orang ya, ada 29 orang yang menjawab pertanyaan 1 dengan benar ya. Jadi menjawab pertanyaan 1 ya, question 1 gitu ya, pertanyaan 1, soal 1 ya, dengan benar ya, dengan benar. Oke, lalu ada 34 orang ya, 34 orang menjawab pertanyaan yang kedua dengan benar. Dengan benar. Lalu ada 33 orang. 33 orang menjawab pertanyaan 3 dengan benar ya. Dengan benar. Oke. Lalu ada 38 orang. 38 orang menjawab pertanyaan 4 dengan benar. Oke. Ya. Kurang terlihat ininya. Nah, oke. Seperti ini ya. Oke, 42 orang, ada 4 soal ya, 29 menjawab pertanyaan 1 dengan benar, 34 menjawab pertanyaan 2 dengan benar, 33 orang menjawab pertanyaan 3 dengan benar, dan 38 menjawab pertanyaan 4 dengan benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa paling sedikit ya? Berapa paling sedikit? Paling sedikit siswa yang menjawab semua pertanyaan dengan benar ya. Paling sedikit siswa yang menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pertanyaan dengan benar. Nah, oke ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah berapa siswa paling sedikit yang menjawab semua pertanyaan dengan benar ya. Oke. Ya, sekilas terlihat mudah ya, tapi ternyata kalau dipikirkan agak ternyata setelah dipikirkan ternyata ini pertanyaan cukup apa ya? Cukup sempat membingungkan juga ya. Oke, tapi kita akan bahas ya. Yuk kita bahas yuk. Kalau kita lihat ya, di antara keempat kelompok tersebut ya, yang bisa menjawab yang bisa menjawab soal 1 dengan benar, yang bisa jawab soal 2 dengan benar, yang bisa jawab soal 3 dengan benar, dengan yang bisa jawab soal 4 dengan benar ya. Itu yang paling sedikit. Oke. Yang paling sedikit adalah yang bisa jawab soal pertama dengan benar. Jadi kondisi paling maksimum justru adalah yang memang kondisinya seperti ini. Kalau kita gambar sebagai himpunan ya, ternyata yang bisa jawab pertanyaan 2 ya, itu juga bisa jawab pertanyaan 1 ya. Ini karena yang paling banyak kedua setelah paling sedikit kedua setelah yang jawab pertanyaan 1 adalah yang menjawab pertanyaan 3 gini ya kan. Gini. Lalu yang paling banyak adalah yang menjawab pertanyaan ke-4. Nah, tapi ini kondisi maksimal yaitu 29 orang ya. Ini maksimal. Kalau ditanya berapa banyak siswa paling banyak ya yang bisa paling banyak yang mungkin yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar ya, ini 29, ini maksimal gitu ya kan. Nah, tapi yang ditanya adalah yang minimal ya, yang sesedikit mungkin. Oke, yuk kita bahas ya. Ya. Oke, kondisi sesedikit mungkin yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, dia harus bisa menjawab pertanyaan 1 dengan benar tentunya. Lalu ya kita akan coba step by step ya mengerjakannya. Lalu yang bisa menjawab pertanyaan kedua juga benar ya. Oke. Tapi tentunya kita harapkan kalau kita mencari yang sesedikit mungkin, dari 29 ini harus ada yang dieliminasi lagi gitu ya kan. Yaitu yang dieliminasi adalah yang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua dengan benar.
yaitu ini nih, kita harus potong segini. Yang diambil adalah yang ini. Nah, oke. Artinya yang bisa yang bisa menjawab soal 1 dan soal 2 dengan benar itu sebanyak ya 29 dikurangi ya orang-orang yang tidak bisa menjawab soal kedua dengan benar, atau dengan kata lain banyaknya orang yang jawab soal 2 dengan salah ya. Nah, oke. Tadi ada 42 orang ya, semuanya ya. Sedangkan yang jawab soal 2 dengan benar itu ada 34. Jadi ada 8 orang yang jawab salah gitu ya kan. Jadi ya ini 29 dikurangi ya dikurangi 8, yaitu sama dengan 21. Ya, jadi yang bisa jawab soal 1 dan 2 dengan benar ya hanya 21 ya. Jadi ini tereliminasi 8 gitu ya. Nah, gitu ya. Sisanya 21. Ini 21. Nah, sekarang kembali kita kumpulkan lagi tadi. Anggaplah ini sebagai sebuah himpunan yang sudah jawab Q1 ya. Oke, ini harusnya lebih kecil ya, tapi kalau nanti saya gambar lebih kecil lagi nanti makin lama makin kecil ya. Oke dah ya, saya ya oke lah ya. Nah, gini lah ya. Ini yang bisa jawab Q1 dan Q2 dengan benar. Nah, sama kayak tadi ya stepnya. Kita akan mencari yang bisa menjawab Q3 dengan benar. Soal ketiga dengan benar ya. Ya otomatis kita potong lagi. Potong lagi ya. Dengan ya yang kita harapkan kan yang ini kan. Yang bisa jawab Q1, Q2 dan Q3 dengan benar. Kita potong lagi dengan yang nggak bisa jawab pertanyaan 3 dengan benar ya. Artinya yang jawab pertanyaan 3 dengan salah gitu ya kan. Jadi kalau Q1, Q2 dan Q3 dengan benar, jawab Q1, Q2, Q3 dengan benar, ini ya sama dengan tadi 21 ya, dikurangi orang yang salah jawab Q3 ya, atau jawab Q3 dengan salah gitu ya. Nah, oke. 21 dikurangi yang jawab Q3 dengan benar kan ada 33 ya, 33, sedangkan orangnya ada 42 ya. Jadi yang jawab salah itu ada 9 ya. 9. Jadi dikurangi lagi 9. Sama dengan 12 ya. Ya, 12. 12 ya, 12 orang ya. Jadi ya, oke. Sekarang kita peroleh yang bisa jawab. Nah, ini harusnya makin kecil lagi ya. Jadi kalau ini kita ambil, ini copot jadi segini gitu ya kan. Nah, ini kita copot lagi segini ya. Ya anggaplah ya segini lah ya. Nah, gitulah ya. Oke, warnanya jangan hitam dong. Nah, warnanya tetap biru ya. Ini itu ya, jawab Q1, Q2, Q2 dan Q3 dengan benar ya. Oke, kita potong lagi yang jawab Q4 tapi salah gitu ya kan. Nah, jadi yang kita harapkan sebenarnya yang ini ya, berarti kita harus potong segini nih. Nah, gitu ya, yang jawab Q4 dengan salah gitu ya kan. Oke, di luar itu berarti ya kan. Nah, berarti berarti sekarang Q1 yang jawab Q1, Q2 atau semua soal dengan benar ya. Dengan benar yaitu adalah 12 dikurangi yang orang yang menjawab ya, yang jawab pertanyaan 4 dengan salah. Ya, 12 dikurangi yang jawab soal 4 dengan salah ya. Oke, yang dengan benar 38, berarti 4 ya, dikurangi 4. Jadi ada 8. Jadi minimal ya, minimal ada 8 ya, ada 8 siswa yang jawab semuanya dengan benar. Yang jawab semua soal dengan benar.
Oke, mungkin nanti ada beberapa teman atau adik-adik ya yang berpikir, loh kak ini kan nggak harus 8 orang yang nggak bisa jawab Q2 itu harus di dalam Q1 juga semuanya kan, bisa juga kasusnya seperti ini. Eh, Misal ini di sini hanya 3, di sini 5, artinya 3 orang dia nggak bisa, memang dia nggak bisa jawab soal 2 tapi dia bisa jawab soal 1, dan 5 orang memang dia nggak bisa jawab kedua soalnya. Ya mungkin saja terjadi memang seperti itu, tapi kan yang kita mau cari adalah yang bisa jawab semua soal ya seminimal mungkin. Artinya berarti yang kita mau cari adalah pengurang terbesar di sini. Ya pengurang terbesar ya kalau benar-benar memang 8 orang itu kasusnya ada di sini gitu kan, sehingga 29 dikurangi 8 gitu ya. Jadi seminimal mungkin ya kita untuk mendapatkan nilai yang seminimal mungkin nanti yang bisa jawab semua soal, artinya kita harus menguranginya ya semaksimal mungkin gitu ya. Ya, semoga bermanfaat ya pembahasan kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Ya, bagi adik-adik yang mau belajar dengan kakak ya bisa langsung hubungin kakak di nomor ini gitu ya kan. Ya, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bye bye.